Salah satu masalah kita adalah masih banyaknya pemuka agama yang provokatif memecah bangsa. Saat Paus Fransiskus berkunjung dengan membawa pesan perdamaian dan kerukunan, tiba-tiba saja tersiar viral dua video singkat Ustadz Alfian Tanjung. Alfian ini memang Ustadz bermasalah. Tahun 2018 lalu dia dipenjara karena menuduh orang-orang terdekat Jokowi adalah PKI. 4 tahun yang lalu dia sudah bebas, tapi kini dia kembali bikin masalah. Melalui dua video itu, dia menyerang Paus dan menyerang Kristen Katolik. Kedua video itu diupload di kanal Alfian di YouTube. Di video pertama, dia menyatakan, kedatangan Paus ke Indonesia bertujuan melakukan kristenisasi. Ini adalah ketidakadilan terhadap mayoritas, ujarnya. Dia menggambarkan ini sebagai bagian dari strategi Komando Laskar Kristus untuk memenangkan pertarungan di Pilkada serentak. Paus, menurut Alfian, adalah Khilafah Katolik yang menjadi koordinator sistem kenegaraan. Dia merasa pemerintahan Jokowi mendukung gerak kristenisasi ini. Menurutnya, Paus sangat diistimewakan. Gara-gara kedatangannya, pemerintah sampai meminta rakyat bekerja dari rumah. Kalau datang, ya datang saja, katanya, ngapain nyuruh work from home. Dalam imajinasi Alfian, kedatangan Paus bukan hanya bagian dari agenda Katolik, tapi juga Kristen Protestan. Sebenarnya katanya Kristen dan Katolik ini kan bermusuhan, tapi untuk melawan umat Islam, mereka bekerja sama. Sejak lama, koalisi Kristen Katolik ingin mengkristenkan mula-mula Pulau Jawa dan kemudian mengkristenkan Indonesia di abad 21. Menurut Alfian, mereka memiliki rencana besar melahirkan Indonesia emas 2045 di bawah Gembala Yesus. Alfian prihatin bahwa upaya kristenisasi kurang mendapat perhatian khusus dari umat Islam. Padahal, sidang Dewan Gereja sejak tahun 1960-an sudah berencana memurtadkan Indonesia. Umat Islam tidak menyadari itu, padahal menurut Alfian, Allah sudah mengingatkan bahwa umat Kristen tidak suka dengan umat Islam. Menurutnya, umat Kristen bisa melakukan kegiatan besar-besaran karena dilindungi Jokowi. Karena itu, kata Alfian, umat Islam harus melawan gerakan pemurtadan atau kristenisasi ini. Video kedua lebih pendek, tapi tetap menghujam. Di dalam video itu, dengan pongah Alfian menyatakan bahwa Paus harusnya tidak memberi ceramah di Masjid Istiqlal. Alfian bahkan mengatakan Paus harusnya diblok dan dideportasi. Menurut Alfian, Paus harus segera pulang karena kehadirannya tidak melahirkan kerukunan melainkan keresahan. Dia meminta para pemuka Islam bersikap dan menyatakan penolakan kolektif. Alfian juga menuduh Paus menganggap azan maghrib berisik dan akan mengganggu mereka. Kurang ajar lo di kampung orang, ujar Alfian dengan pongah. Nggak tahu diri, katanya lagi. Orang seperti Alfian adalah contoh pemuka Islam yang di dalam hatinya ada kebencian mendalam tentang Kristen. Apa yang dikatakan di dua video itu sangat mengada-ada. Untuk diketahui ya, Paus itu datang ke Indonesia atas undangan pemerintah. Dia sendiri sebenarnya datang untuk menemui umat Katolik. Namun pemerintah memintanya untuk berbicara dengan umat Islam dan umat beragama lain melalui rangkaian acara di berbagai lokasi berbeda. Yang ingin dibangun adalah komunikasi antar agama, antar negara, antar budaya. Kita harus ingat, Indonesia adalah negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, sementara Paus adalah pemimpin tertinggi umat Katolik dunia. Kunjungan Paus ke Indonesia jadinya merupakan acara untuk menanam dan mengembangkan perdamaian di dunia. Bila semua umat saling memahami dan menghargai, dunia akan terbebas dari peperangan, perkelahian, dan perpecahan berbasis agama, suku, ras, dan antar golongan. Lantas kenapa juga Alfian harus mempertanyakan kebijakan WFH yang dianjurkan pemerintah? Bukankah kebijakan WFH itu dianjurkan sekedar untuk mengurangi potensi tingkat kemacetan dalam 4 hari kunjungan Paus? Kenapa itu harus dipersoalkan? Lantas soal adanya imbauan pemerintah agar stasiun televisi tak perlu menyiarkan azan maghrib saat misa Paus ditampilkan secara live. Itu kan imbauan normal-normal saja. Lagi pula yang minta bukanlah pihak Paus atau gereja, melainkan pemerintah. Kenapa Alfian harus marah-marah pada Paus sampai-sampai dia perlu dideportasi? Tapi setelah bertanya begitu, saya sadar Alfian memang ingin menumpahkan kebenciannya kepada Paus, kepada umat Katolik dan Kristen, serta kepada semua pihak yang mendukung kehadiran Paus, semata-mata karena cara berpikirnya memang sempit. Dia tidak ingin umat Islam bersahabat dengan umat Kristen dan Katolik dan bahkan dengan umat beragama lain. Orang seperti Alfian Tanjung ini adalah salah satu sumber masalah di Indonesia sejak lama. Pria yang kini berusia 50 tahun ini punya masa lalu yang memang tidak bersih. Dia misalnya pernah menuduh pendeta dan gereja melarang jemaatnya untuk mengikuti vaksinasi, sesuatu yang sama sekali tidak benar.
Lantas, dalam Pilgub DKI 2012, beredar pesan singkat dari Alfian agar masyarakat menyelamatkan Jakarta dari pemimpin yang memiliki hubungan kuat dengan anasir komunis, Kristen, dan kafir sekuler. Dia ketika itu mendukung pasangan Fauzi Bowo Nahrawi. Tuduhan soal anasir komunis, Kristen, dan kafir sekuler itu nampaknya dia tujukan pada pasangan Jokowi Ahok. Seperti Anda lihat, tuduhan itu jelas mengarang bebas. Lalu seperti saya sebut di awal, pada 2018 Alfian dijatuhi vonis penjara 2 tahun. Ini terkait dengan pidatonya di Masjid Mujahidin Surabaya. Dalam ceramahnya itu ia menyebut koordinator staf sus Presiden Teten Mas Duki sebagai antek PKI. Dia juga menuduh pihak Istana Kepresidenan kerap menggelar rapat soal PKI setiap pukul 8 malam sejak Mei 2016. Dia diadukan ke polisi. Pengadilan akhirnya memutuskan Alfian terbukti bersalah melakukan tindak pidana ujaran kebencian atau menimbulkan kebencian di muka umum. Dia dihukum penjara sampai 2020. Alfian sempat naik banding, namun Mahkamah Agung menolaknya dan tetap menghukum Alfian selama 2 tahun penjara. Pada tahun 2018 juga, Alfian sebenarnya diajukan pulang ke pengadilan gara-gara cuitannya di Twitter yang menyebut PDIP 85% isinya kader PKI. Ya, tapi dibebaskan dari tuduhan karena ia hanya mengcopy-paste kalimat itu dari media yang tidak terdaftar di Dewan Pers. Jadi, Alfian adalah contoh dari pemuka agama yang bisa terus mengganggu kedamaian di Indonesia. Saya sendiri tidak tahu persis seberapa populer dia sekarang, tapi dia cukup aktif memproduksi konten misalnya di YouTube. Beberapa videonya disaksikan cukup banyak penonton, bisa oleh lebih dari 100.000 orang. Pelanggan kanal YouTube-nya sendiri mencapai lebih dari 200.000 subscriber. Penontonnya pun aktif berkomentar. Jadi rangkaian ujaran kebencian yang ia lontarkan, saya duga cukup kuat menyebar di kalangan umat Islam. Pikiran sempitnya ia tularkan ke banyak muslim. Saya tentu bukan termasuk orang yang akan mendorong pemerintah memblok akun Alfian atau bahkan mendorong siapapun untuk mempolisikan dia. Saya percaya orang seperti Alfian berhak bersuara. Tapi apa yang disampaikan Alfian perlu diperhatikan dan di-counter kalau dirasa perlu. Karena itu saya mengajak Anda semua untuk mengikuti ujaran demi ujarannya di media sosial. Dan kalau memang bermasalah, kita sebaiknya menjawabnya. 2024 adalah tahun yang memukau dan membahagiakan bagi orang Indonesia. Karena di tahun ini, Grand Sheikh Al-Azhar, Sheikh Ahmad Thayyib, dan pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus, berkunjung ke Indonesia. 2 orang yang beberapa tahun lalu bertemu dan menandatangani satu dokumen untuk kehidupan bersama dalam persaudaraan di tengah perbedaan antar agama, khususnya orang-orang Islam dan orang-orang Katolik. Keduanya mengunjungi Indonesia. Ini satu kebahagiaan bagi kita karena secara tidak langsung maupun secara langsung seolah sinyalemen bahwa Indonesia adalah kiblat bagi umat beragama di seluruh dunia. Indonesia adalah kiblat bagi toleransi dan persaudaraan antar umat beragama. Sehingga Indonesia selalu menjadi destinasi penting bagi kunjungan tokoh-tokoh besar dunia, baik dari kalangan Muslim, kalangan Katolik, maupun tokoh agama yang lainnya. Karena itu, kita sudah seharusnya menunjukkan bahwa kita adalah tuan rumah yang ramah. Karena tentu Grand Sheikh Al-Azhar maupun Paus Fransiskus tidak berkunjung ke Indonesia karena review dari TikTok atau Instagram atau traveler YouTuber. Jadi sudah pasti mereka memilih Indonesia karena mereka menaruh kepercayaan dan cita-cita yang besar bagi Indonesia. Karena itu, kita harus mengawali dengan memberikan sambutan yang positif dan monumental kepada tamu-tamu yang datang kepada kita, tidak terkecuali kepada Paus Fransiskus yang sedang berkunjung ke Indonesia. Dan memang, sebagai orang Indonesia kita dikenal sebagai orang-orang yang ramah kepada tamu, dan sebagai seorang Muslim yang menjadi komunitas paling banyak di Indonesia, kita diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam salah satu sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man amana billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Dengan tegas Nabi katakan, siapa yang menyebut dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak ada lain kecuali dia harus memuliakan tamunya. Terlebih tamunya adalah sosok mulia dalam tradisi Katolik seperti Paus Fransiskus. Dan kita juga diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk mengambil pelajaran atau hikmah dari manapun kita menemuinya. Karena setiap hikmah yang ada, dimanapun kita menemuinya termasuk dari kalangan non-muslim. Sebab hikmah, kata Nabi Muhammad, adalah harta karunia umat Islam. Dimanapun kita menemuinya, termasuk dari non-muslim atau bahkan dari orang yang tidak beragama
maupun yang benci terhadap agama Islam sekalipun, kita diajarkan untuk mengambil pelajaran sekecil apapun yang muncul dari mereka, karena itu adalah harta karun kita. Termasuk tentunya dari sosok mulia dalam tradisi Katolik bernama Paus Fransiskus. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Paus Fransiskus yang linier dan selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Yang pertama adalah bagaimana seorang paus memberikan kepercayaan dan keyakinan yang besar terhadap orang-orang Indonesia. Sehingga beliau memilih untuk tinggal bukan di hotel mewah dengan penjagaan yang super ketat dan super aman, melainkan di Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan. Beliau juga memilih untuk tidak naik mobil khusus yang didesain anti peluru sehingga menjamin keamanan beliau, melainkan mobil biasa pada umumnya yang bukan hanya tidak anti peluru, tapi beliau duduk di depan sembari membuka kaca mobilnya. Seolah-olah beliau ingin mengatakan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang patut kita percaya. Di sini toleransi dijunjung tinggi, sehingga siapapun yang datang ke sini, dia harus merasa aman. Karena Indonesia adalah negeri yang ramah terhadap tamunya dan menjamin keamanan semua tamunya. Tentu, secara protokoler, ini adalah satu tindakan yang monumental. Tidak seharusnya seorang paus datang ke Indonesia, kemudian membuka jendela mobilnya, naik mobil yang tidak anti peluru, dan tinggal di rumah yang tidak super aman. Namun, Paus Fransiskus dengan kerendahan hati, dia mau melakukan itu untuk mengatakan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negeri yang aman dan nyaman untuk kita kunjungi. Jangan khawatir terhadap Indonesia. Termasuk bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi muslim salah satu yang terbesar di dunia. Namun, seorang tokoh tertinggi dalam tradisi agama Katolik justru dengan santai berkunjung ke Indonesia. Ini juga seolah sinyalemen bahwa Paus begitu percaya kepada umat Islam di Indonesia bahwa mereka akan menyambut Paus dan memperlakukan Paus dengan aman dan nyaman sebaik-baiknya. Ini adalah satu nilai diplomasi yang berangkat dari spiritualitas yang tinggi untuk membangun kerukunan dan kehidupan damai di berbagai negara. Persis seperti yang dilakukan oleh Imam Fakih Mugaddam ketika beliau hidup di Hadramut sana. Hadramut di masa Imam Fakih Mugaddam itu negeri dengan krisis yang mencekam. Di antara kabilah-kabilah atau golongan-golongan di sana saling mengancam, saling meneror, saling melukai, bahkan saling membunuh satu sama lainnya karena saling tersinggung dan saling dendam serta saling curiga satu dengan yang lainnya. Dan seorang Imam Fakih Mugaddam memutuskan untuk melakukan aksi monumental sebagaimana yang juga dilakukan oleh Paus Fransiskus dengan mematahkan pedang sebagai simbol bahwa dia bukan ancaman bagi siapa saja. Yang dengan itu akhirnya semua orang mengetahui bahwa Fakih Mugaddam bukanlah orang yang mengancam, sehingga kemudian dia pergi ke berbagai wilayah di Hadramut untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai perdamaian. Inilah pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari sosok Paus Fransiskus. Bagaimana beliau dalam tanda petik menggadaikan keamanannya untuk menyebarkan nilai-nilai aman di seluruh penjuru dunia, khususnya dalam hal ini adalah di Indonesia. Kemudian yang kedua, pelajaran memukau yang dibawa oleh Paus Fransiskus adalah tentang kesederhanaan. Kesederhanaan kebetulan sedang menjadi perbincangan dan barang mewah di Indonesia. Maka Paus Fransiskus sebagai tokoh agama sekaligus pemimpin negara Tahta Suci Vatikan seolah-olah ingin memberikan sinyalemen, bahkan kritik kepada kita yang cenderung hidup berfoya-foya sebagian dari kita. Baik itu tokoh-tokoh politik, termasuk tokoh-tokoh agama, apapun agamanya, dan kita anak muda yang seringkali hidup dalam hedonisme dan mempertontonkan hedonisme itu di media sosial sehingga menimbulkan kecemburuan sosial, sakit hati massal, hingga meningkatnya kriminalitas lantaran setiap hari orang dipertontonkan hedonisme oleh kita di media sosial yang bahkan berangkat dari kebohongan. Dia tidak benar-benar orang yang kaya, namun dia sok kaya dan mempertunjukkan kesok kayaannya di media sosial. Karena sejatinya orang yang kaya justru biasanya dia bukan hanya kaya harta, kaya juga dan pikiran dan hatinya, sehingga dia tidak akan berlaku hedon, tidak akan foya-foya, apalagi mempertontonkan kekayaannya kepada orang lain. Lihat aja orang-orang yang benar-benar kaya di PCA tuh, dan dananya biasa aja, hidupnya gak hedon. Tapi orang yang biasanya hedon dan foya-foya, sejatinya dia bukan orang yang benar-benar kaya. Bisa jadi dia kaya dalam kebohongan doang, atau dia benar-benar kaya namun hanya hartanya, bukan hatinya. Maka
kesederhanaan yang ditampilkan oleh Paus Fransiskus ini menjadi sesuatu yang memukau. Sejak lama kita mengenal Paus Fransiskus sebagai sosok yang sederhana. Namun kita mengenalnya dari jauh. Kita mendapat kabar bahwa Paus Fransiskus adalah seseorang yang sepatunya berbeda dengan sepatu para paus sebelumnya, yang biasanya didesain khusus berwarna merah atau putih. Namun Paus Fransiskus memakai sepatu warna hitam biasa yang penuh dengan lekukan-lekukan yang menunjukkan sepatu itu telah lama dimiliki oleh dia dan dipakai oleh dia dan tidak pernah diganti oleh dia. Ini satu laku hidup sederhana yang memukau bagi siapa saja. Itu cerita yang sampai kepada kita telah lama. Namun hari-hari ini kita melihat langsung dengan mata kepala kita, dari dekat, bukan dari jauh, bukan dari cerita-cerita yang sampai kepada kita. Namun secara langsung kita melihat bagaimana seorang paus, dia memakai jam tangan yang harganya hanya sekitar 100 ribuan rupiah. Dan dia memakai kendaraan yang biasa saja. Dia tidak tidur di hotel yang mewah dan dia datang ke sini menaiki pesawat komersil, bukan jet pribadi yang harganya miliaran. Maka ini pelajaran yang agung, yang sebenarnya selaras dengan nilai-nilai dalam Islam yang dipertontonkan oleh tokoh-tokoh Islam, baik terdahulu hingga sekarang, baik dimanapun maupun di Indonesia. Di Indonesia misalnya, kita dikenalkan kepada sosok Buya Syafi'i Ma'arif dan Buya Haidar Nasir, salah satu pimpinan Muhammadiyah di eranya, dan Buya Haidar Nasir hari ini, yang kemana-mana beliau naik kereta komersil, duduk berhimpitan dengan orang-orang pada umumnya, berdesak-desakan, mengantri, dan tidak jarang almarhum Buya Syafi'i Ma'arif misalnya, beliau naik sepeda biasa untuk olahraga setiap pagi di sekitaran rumahnya. Laku hidup sederhana yang selalu memukau, yang mengingatkan kita tentunya kepada manusia sederhana yang begitu agung dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad, yang rumahnya ketika didatangi pertama kali oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab membuat Sayyidina Umar menangis karena serasa tidak pantas rumah itu disebut rumah dari pemimpin agama sekaligus pemimpin negara Madinah pada saat itu, lantaran kesederhanaannya. Hanya ada perabot-perabot sederhana dan hanya ada makanan-makanan sederhana yang hanya disiapkan untuk hari itu saja, sedangkan untuk esok baru beliau siapkan di esok hari. Beliau tidak pernah menyimpan makanannya karena khawatir itu menjadi mubazir, dan karena beliau tidak ingin makanan itu disiapkan untuk esok, padahal esok bukan milik kita, itu sepenuhnya milik Allah, sehingga selalu beliau sedekahkan kepada orang lain agar mereka bisa hidup hari ini. Kesederhanaan selalu menjadi cerita yang memukau, khususnya kepada generasi muda, kepada pemimpin bangsa, dan kepada pemimpin agama yang seringkali mempertontonkan kemewahan. Tentu, kemewahan tidak selamanya salah, karena bisa jadi kemewahan itu lahir dari kesederhanaan, bukan dari kesombongan. Misalnya, sebagai contoh, bisa jadi seorang pemimpin agama seperti Paus Fransiskus sudah seharusnya memakai mobil yang mewah demi keamanan beliau, karena tuntutan protokoler, karena kepentingan diplomasi. Begitu juga ketika beliau tinggal, beliau mungkin secara protokoler dan diplomatik seharusnya tinggal di hotel yang mewah demi alasan keamanan dan kenyamanan. Oleh karena itu, kemewahan tidak selamanya berarti laku hidup yang lahir dari kesombongan. Namun ia bisa jadi laku hidup yang lahir dari kesederhanaan, namun ia mau tidak mau harus melakukan laku hidup yang mewah itu demi kepentingan-kepentingan yang juga harus diperjuangkan oleh beliau. Oleh karena itu, dalam tradisi agama apapun, ia selalu memiliki nilai tentang kesederhanaan, sebagaimana yang dipertontonkan oleh Paus Fransiskus, atau dalam Islam dikenal dengan nilai atau ajaran zuhud, yang artinya boleh kita hidup dengan dunia, bahkan kita tidak bisa hidup tanpa dunia, namun biarkan dunia itu ada di tangan kita, jangan sampai ia masuk ke hati kita. Karena itu kesederhanaan itu utamanya dan pondasinya adalah soal keadaan hati, bukan laku dari sikap di luar diri. Karena itu, ketika seseorang disebut sebagai pribadi yang sederhana, maka yang pertama dan utama adalah dia memiliki komitmen hati untuk menjadi pribadi yang sederhana. Sehingga kemudian komitmen ini akan melahirkan laku-laku yang memukau dari kesederhanaan kondisi hati ini. Oleh karena itu, misalnya ada seorang spiritualis muslim yang dikenal tampak luar sebagai sosok yang mewah. Namun ketika seorang muridnya ditanyakan, kenapa engkau mau berguru kepada ia yang lakunya begitu bermewah-mewahan, murid itu bercerita bahwa gurunya
hanya di luar saja dia menampilkan kemewahan karena ia ingin agama yang menempel kepada dirinya dilihat sebagai sesuatu yang berwibawa di mata orang-orang yang terpukau kepada tampilan luar. Namun sejatinya di dalam rumah, dalam kesendiriannya, aku menyaksikan ia merupakan sosok yang sederhana, yang kesederhanaan itu sebagai laku yang muncul dari komitmen hati yang sangat sederhana. Apa yang dia tampilkan di luar itu sama sekali tidak pernah mengganggu kondisi hatinya yang telah berkomitmen untuk menjadi orang yang sederhana. Karena itu utamanya, sederhana itu laku hati, bukan laku tubuh. Justru jika seseorang menampilkan dirinya secara sederhana, tapi tidak berangkat dari laku hati, maka kesederhanaan itu bukan satu nilai yang positif, namun jebakan yang negatif. Karena itu namanya pencitraan, bukan keteladanan. Dan karena itu, apa yang dipertontonkan oleh sosok-sosok besar dan memukau dalam tradisi agama apapun, itu adalah kesederhanaan yang berangkat dan berpondasikan pada nilai-nilai dalam hatinya. Bukan hanya soal urusan luarannya. Dan bisa jadi, seseorang yang luarannya dia tidak sederhana, namun sebenarnya itu berangkat justru dari hati yang sederhana, namun tidak terpancar itu di aspek luar orang tersebut lantaran tuntutan-tuntutan keamanan, kenyamanan, kewibawaan, dan lain sebagainya. Namun ketika Paus Fransiskus datang ke Indonesia dengan bukan hanya komitmen hati yang sederhana, tapi mempertontonkan laku yang sederhana, sebenarnya beliau ingin memberikan pelajaran kepada kita. Pelajaran tentang pentingnya hidup sederhana, dan yang kedua tentang kritik kepada orang-orang yang menjadikan kesederhanaan bukan laku pada dirinya di tengah dunia yang sedang terancam oleh berbagai krisis, termasuk krisis ekonomi yang tidak sepatutnya kita mempertontonkan kemewahan. Kemudian nilai yang bisa kita ambil juga dari kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia adalah bagaimana Paus Fransiskus dikenal sebagai sosok yang tidak memiliki kecenderungan dendam dan selalu memaafkan. Beliau di salah satu Kamis Putih sebelum Jumat Agung pernah membasuh dan mencium kaki 12 narapidana di salah satu penjara di Roma, yang di antara narapidana itu adalah beberapa orang Muslim, sebagai simbol bahwa beliau mengajarkan tentang ketiadaan dendam dan pemaafan kepada siapa saja yang telah berlaku salah, hilaf, dan dosa, baik kepada kita maupun kepada alam dan utamanya kepada Tuhan. Ini sesuatu yang penting dalam tradisi semua agama termasuk Islam. Bahkan dalam Islam ia dinilai sebagai salah satu puncak dari ketakwaan. Sehingga dikatakan dalam surat Ali Imran ketika bercerita tentang apa tolak ukur ketakwaan, difirmankan bahwa tolak ukurnya adalah 3. Yang pertama, tidak marah kepada orang yang membuat kita marah. Dan yang kedua, memaafkan orang yang membuat kita marah. Dan yang ketiga, bersedekah, memberikan, membalas dengan kebaikan orang yang bikin kita marah. Karena itu kita melihat bagaimana Nabi Muhammad misalnya ketika beliau diusir dari Mekah, bahkan hendak dibunuh oleh orang-orang musyrik di Mekah, dan ketika beliau kembali ke Mekah dalam Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, orang-orang yang dulu mengusir dan mau membunuh Nabi Muhammad berkata bahwa hada yaumul malhamah, ini pasti adalah hari balas dendamnya Muhammad yang dulu kita usir. Namun Nabi katakan kepada mereka, la, tidak, hada yaumul marhamah, ini adalah hari kasih sayang. Kalian yang dulu mau membunuhku, kalian yang dulu mengejekku, kalian yang dulu merendahkanku, kalian yang dulu mendiskriminasiku, tidak ada dendam sedikit pun dariku kepadamu, dan aku telah memaafkan kalian. Maka mari kita hidup bersama saat ini dalam kedamaian, dalam persaudaraan. Dan pelajaran yang juga bisa kita ambil dari kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia adalah beliau sosok paus pertama dari non-Eropa. Beliau adalah orang Argentina. Dan beliau datang dari latar belakang orang-orang yang terpinggirkan, dari negara yang bukan utama dalam tradisi kepausan. Karena biasanya paus itu datang dari orang-orang Eropa. Beliau lahir dari kondisi terpinggirkan. Beliau lahir dari tangisan orang-orang yang terpinggirkan. Beliau lahir dari suasana yang tidak ideal. Karena itu, beliau adalah sosok paus yang kerap kali memilih negara-negara yang terpinggirkan untuk dikunjungi. Beliau misalnya mengunjungi negara terjajah bernama Palestina. Beliau mengunjungi negara terinvasi bernama Irak. Beliau mengunjungi negara termiskin bernama Sudan Selatan.
dan beberapa negara lainnya. Beliau selalu mengunjungi negara dan orang-orang yang terpinggirkan, karena sejatinya beliau lahir dari sana, dan tradisi Katolik serta Islam dan agama-agama lainnya adalah tradisi keberpihakan kepada orang-orang yang terpinggirkan. Bahkan dalam Islam, orang yang terpinggirkan itu mendapatkan istilah khusus yang disebut sebagai mustad'afin, yaitu orang-orang yang termarginalkan, terpinggirkan. Dikatakan dalam beberapa riwayat dari Nabi Muhammad, bahkan yang bersumber dari Allah dalam hadis qudsi, mereka yang terpinggirkan itu sesungguhnya Tuhan berada bersama mereka. Mereka yang terpinggirkan karena rasa sakit, mereka yang terpinggirkan karena rasa lapar, mereka yang terpinggirkan karena rasa haus, Allah katakan aku bersama mereka. Maka siapa yang bersama mereka? Sesungguhnya mereka bersamaku. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi katakan, cintailah semua orang yang ada di muka bumi ini, maka engkau akan dicintai oleh Tuhan dan seluruh penghuni langit. Keberpihakan kepada orang-orang yang terpinggirkan adalah pendekatan kita kepada Tuhan, karena Tuhan bersemayam bersama orang-orang yang terpinggirkan. Ketuhanan di antara pondasinya adalah kemanusiaan, sehingga kata Habib Ali Al-Jufri, al-insaniyah qabla at-tadayyun, kemanusiaan itu sebelum keberagamaan, karena sejatinya pondasi agama di antaranya adalah kemanusiaan, dan tujuan dari agama di antaranya adalah mendidik kita untuk menjadi manusia yang sejati, yang berperi kemanusiaan, yang cinta kepada perdamaian, yang menjunjung tinggi toleransi dan moderasi di intra maupun antar umat beragama. Karena itu menarik seorang paus yang mengunjungi orang-orang yang terpinggirkan. Beliau tidak menjadikan kunjungannya sebagai kunjungan-kunjungan seremonial yang penuh dengan sorotan lampu dan gegap gempita. Beliau naik mobil biasa, tinggal di rumah biasa, memakai arloji yang biasa, memakai segala sesuatu yang biasa-biasa saja, pesawat komersil seperti umumnya orang-orang. Beliau ingin menjadi orang biasa yang menebarkan nilai-nilai yang luar biasa dan mengangkat derajat orang-orang yang terpinggirkan. Ini mengingatkan kepada sosok Nabi Muhammad yang ketika beliau ada, beliau mengangkat derajat orang-orang yang terpinggirkan, para wanita, para budak-budak, bahkan orang-orang disabilitas. Beliau memilih muazzinnya adalah orang-orang yang terpinggirkan. Yang pertama, yakni Bilal bin Rabah, seorang hitam dari Ethiopia yang tidak dianggap, yang disingkirkan dalam tradisi Arab jahiliyah zaman itu. Dan yang kedua adalah Abdullah bin Umi Maktum, seorang tunanetra yang tidak dianggap di zaman itu, namun diangkat keduanya oleh Nabi Muhammad dalam derajat yang tinggi sebagai muazzin, sebagai tukang azannya Nabi Muhammad. Maka semua agama mengajarkan keberpihakan kepada orang-orang yang terpinggirkan, karena mereka telah dipinggirkan oleh makhluk-makhluk Tuhan yang kejam dan tidak bertanggung jawab. Maka kita yang mengaku hamba Tuhan yang baik, tentu kita akan berpihak bersama Tuhan kepada orang-orang yang terpinggirkan tersebut. Dan itulah yang dipertontonkan oleh Paus Fransiskus. Beliau yang kemana-mana selalu disorot, memilih untuk pergi ke tempat-tempat yang justru tidak pernah disorot. Karena biasanya cahaya lampu dia menyorot sesuatu yang megah untuk minimal mempertonton kemegahannya atau maksimal menyombongkan kemegahannya. Tidak ada sorot lampu yang disorotkan kepada tempat-tempat yang kumuh, yang terpinggirkan, yang terzalimi. Bahkan cenderung sorot lampu itu dihindarkan dari tempat-tempat yang terpinggirkan. Sorot kamera cenderung dihindarkan dari tempat-tempat yang terpinggirkan. Kalau bisa, tempat-tempat yang terpinggirkan dan orang-orang yang terpinggirkan itu tidak pernah terekspos oleh media, tidak pernah tersorot oleh lampu, tidak pernah tersorot oleh kamera. Biarkan mereka tidak mengotori lensa kamera kita, tidak mengganggu sorotan lampu kita. Namun, Paus Fransiskus, ia memilih untuk menjadi lilin bagi orang-orang yang terpinggirkan. Beliau tahu bahwa beliau akan selalu disorot oleh media, disorot oleh mata kamera, disorot oleh lampu dengan cahayanya. Maka beliau memanfaatkan itu untuk pergi ke tempat-tempat yang gelap, terpinggirkan, tidak pernah tersorot, untuk mengabarkan kepada kita bahwa sejatinya sorot kamera dan lampu itu ditujukan kepada orang-orang yang terpinggirkan, agar kita semua tahu bahwa dunia ini masih dihuni oleh orang-orang yang terpinggirkan, sehingga kita tidak pernah diam melihat orang-orang yang dipinggirkan itu, namun bergerak untuk minimal mendoakan dan maksimal melakukan berbagai upaya yang bisa kita lakukan untuk mengangkat derajat orang-orang yang terpinggirkan. Sebagaimana yang diperlihatkan oleh Paus Fransiskus, sebagaimana juga yang telah dipertontonkan oleh Nabi Muhammad, sebagaimana juga yang telah digambarkan oleh orang-orang mulia dalam tradisi agama apapun. Karena sejatinya orang besar adalah yang membesarkan orang-orang yang dianggap kecil, yang disingkirkan, yang dimarginalkan. Kelihatannya ini jadi serius ya. Saya ingin mengatakan kepada pemirsa, ini adalah pandangan awal saya. Dan yang ketiga, mestinya mereka yang menyesuaikan dengan kita yang 90% Muslim.
kok datang ke rumah orang, tuan rumah yang diatur-atur. Ini berarti Menteri Agamanya ini baru diduga, patut diduga dia adalah bagian daripada misi daripada kedatangan Paus itu. Harusnya dia katakan, Paus, Anda datang ke negeri kami mayoritas Islam, boleh menyesuaikan. Kalau ada sekalian saja nanti mulai misa 7:30, kenapa mesti dari sore? Selesai semua urusan, selesai azan segala macam. Enak aja masuk ke rumah orang atau ngatur tuan rumah gitu ya. Ini tentu komplain utamanya ya kepada Budi Ari juga, kenapa nggak mempertanyakan itu, nanti gimana Pak kalau kenapa-napa kena saya gitu kan. Sekali lagi baik Budi Ari maupun Menteri Agama ya, mereka kan teman-teman semua yang masuk pada barisan orang-orang yang boleh dibilang tidak kompromi dengan syiar Islam, apalagi dakwah dan jihad. Itu respon awal. Ya, Bung Alfian, ini kan betul Bung Alfian sampaikan, harusnya tamu itu menghormati, dan juga harusnya kan kalau kita baca tadi kan Bung Alfian, ternyata ini tuh dari suratnya ini, permohonan ini dari Direktur Jenderal Bimbingan Islam dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dan juga Kementerian Agama. Nah, berarti kan mereka sebelum ini ngobrol dulu tuh Bung Alfian, ya kan? Nah, berarti kan orang Katolik di Indonesia berarti kurang ajar juga nih. Harusnya kan tamu menyesuaikan, yang benar kata Bung Alfian. Nah Bung Alfian, ini kan artinya ada misi kristenisasi yang sangat jelas nih Bung Alfian. Yang unik, kalau Bung Alfian baca berita, jadi ada satu agenda Paus itu ingin datang ke Istiqlal, ingin mempromosikan kerukunan agama. Ini menurut saya kurang ajar Bung Alfian. Seolah terbangun kesan umat Islam lah yang sering membuat kerusuhan antar umat beragama. Harusnya datang tuh ke katedral. Kan yang menghina agama Islam itu Ahok, yang merusak kerukunan beragama itu orang Kristen. Kenapa datangnya ke Istiqlal untuk promosi kerukunan agama? Ini gimana Bung Alfian? Ya, yang jelas buat semua pemirsa, hari ini saya hanya ingin mengingatkan kita, apakah kita sudah kehilangan ruhul iman, ruhul tauhid, dan nilai sensitivitas kita sebagai orang-orang yang memiliki ghirah. Nah, kalau ada pertanyaan, apalagi ada pernyataan tertentu, yang namanya Bimas Katolik kan mesti konsultasi dengan Menteri Agama dong, dia kan bagian dari situ. Jadi Menteri Agama ini terus terang menurut hemat saya pesankan kepada pemerintah yang akan datang, pastikan Menteri Agamanya bukan dia lagi orang itu satu. Itu penting saya sampaikan. Nah, yang lain-lain yang berhubungan dengan keinginan si Paus itu ngajarin kerukunan, kita ini sudah terlatih kerukunan beragama. Justru Anda yang harus datang ke Manokwari, datang ke pusat-pusat Kristen. Kenapa dulu orang lagi sholat dibubarin? Anda kasih tahu, datangin mereka, lu jangan ganggu orang Islam, di sini negeri mayoritas Muslim. Sekali lagi, ini memang kita agak terganjal Bung Kameramen dan pemirsa dengan adanya pernyataan teman-teman dari pemuda Ansor dan pemuda Muhammadiyah, si Zulfikar dan teman-temannya itu. Sekali lagi, inilah sebagai satu tanda bahwa sesungguhnya mereka itu datang dengan membuat prakondisi yang membuat kita tidak bulat untuk merespon mereka, dan tentu pimpinan pusat Muhammadiyah mohon agar bisa memanggil Zulfikar, dan kalau memungkinkan Zulfikar itu dihentikan dalam posisi permanen. Nah, yang kedua adalah urusan ini harus menjadi respon secara kolektif. Jadi si Paus itu kasih tahu, lu urus aja agama lu, lakum dinukum waliyadin. Gak usah pakai, dan pengurus Masjid Istiqlal juga kalau mau bertamu ya udah mungkin destinasi aja lah, senyum-senyum, foto-foto di teras gitu. Nah, kalau memang sampai dia masuk pakai ceramah-ceramah segala macam, saya tidak akan masuk pada posisi mendukung sehuruf pun. Kata kuncinya, Paus itu adalah pemimpin Katolik seluruh dunia. Silakan saja. Kedatangannya pun sesungguhnya kalau zaman dulu, di saat ada Pak Buya Hamka itu menolak kedatangan Paus dengan tegas, dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan prinsip-prinsip kemusliman seorang Muslim Indonesia. Ini sekali lagi pertanyaannya, mana MUI, mana Muhammadiyah, mana NU, mana kelompok-kelompok Islam yang mayoritas, mana yang selalu disebut-sebut sunnah Rasul, mana dia? Ini agama kita dipermalukan begini, azan kita diganggu-ganggu. Ayo sebut-sebut, berikan dasar-dasar hukumnya, berikan penjelasannya, berikan penolakannya. Dan sekali lagi untuk Paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang, karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan
bagi orang-orang yang meyakini prinsip-prinsip tauhid. Dan kalau mau rukun itu nggak usah ngajarin tuan rumah, lu datang ke rumah orang ya udah baik-baik saja, gimana gitu kan, jangan malah ngatur-ngatur dan ngajar-ngajarin. Ini sekali lagi kepada para tokoh-tokoh Islam, bersikap dong, nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja, tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja, jangan mengganggu orang lain, menganggap, kan sama juga mereka menganggap azan itu berisik, azan itu akan mengganggu mereka, terus terang saja, kurang ajar lu di kampung orang ya, nggak tahu diri kan gitu, itu penting dipertegas. Makasih Bung Kameramen, lanjut. Ya, Bung Alfian, mungkin juga ini memang karena seperti Yakut, seperti Budi Ari, memang mereka kan bisa diduga nggak punya giro, Bung Alfian. Karena kan memang kalau Bung Alfian sempat baca berita, Yakut emang yang minta supaya Paus itu datang ke Indonesia. Nah ini menurut saya harus kita sikapi dengan keras nih, karena kan GNPF juga sudah memberikan rilis, Bung.